Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NIM 23610300147, kelas MBSE. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu final project dengan dosen pengampu Maisha Pratiwi. Baiklah, soal nomor 2 ini, berikut ini adalah neraca saldo PT Cinta pada tanggal 31 Desember 2015. Bisa dilihat di sini ya teman-teman, di sini sudah ada kas, piutang, dan semuanya sudah ada di neraca saldo ini. Lanjut, data penyesuaiannya pun pada tanggal 13 di sini ada dari 1 sampai 9. Lanjut ke soal, diminta buat jurnal penyesuaian. Baik, di sini saya sudah mengerjakan. Jadi jurnal penyesuaian itu akunnya itu ada harga pokok penjualan sebesar 968.200 rupiah. Harga pokok. Persediaan barang itu 9 sama. Ini mengambil harga pokok. Ini apa, Cuk? Ini lagi rekaman. Iya, nggak apa-apa sih. Matikan dulu. Di apa aja? Di pause aja. Jadi di sini jurnal penyesuaian saya sudah kerjakan. Harga pokok penjualan itu kita bisa itu sebenarnya di debitnya. Nah, di kredit itu persediaan barang dagang diambil dari neraca saldo ini sebesar Rp4.600.000. Lalu dikurang oleh jurnal penyesuaian itu Rp3.631.000. Jadi totalnya itu Rp968.200. Lalu di sini nama akun berikutnya beban perlengkapan. Beban perlengkapan itu senilai Rp163.100. Lalu perlengkapannya juga sama. Nah, itu bisa dikurangi oleh perlengkapan sebesar 420 dikurangi berarti ya guys ya. Lalu beban bunga yang masih terutang 80.000. Langsung saja ditaruh di sini. Beban iklan dibayar nomor 4 ini, iklan dibayar di muka untuk jangka waktu 4 tahun dimulai tanggal 1 Agustus 2014. Bisa dilihat di sini data penyesuaian 31 Desember 2015. Di sini iklan dibayar di muka itu kalau di neraca saldonya itu 600.000. Nah, jadi dari 1 Agustus 2014 sampai 31 Desember 2015 itu jumlah bulannya itu 17 bulan. Nah, 17 bulan berarti 4 tahun 12 bulan dikali 4 sama dengan 48 bulan. Jadi 17 bulan itu dibagi 48 bulan dikali Rp600.000 sebesar Rp212.500 di sini. Iklan dibayar. Lalu pendapatan sewa yang masih akan diterima sebesar 1.500.000 langsung taruh di sini di jurnal penyesuaian. Lanjut, gaji karyawan yang masih terutang sebesar Rp189.000.
langsung saja ditaruh di sini, di debit dan di kredit. Lanjut, nomor 7, peralatan disusutkan sebesar 6% dari harga perdedehan. Nah, kita cari dulu peralatan. Peralatan itu peralatan usaha itu sebesar 2.150.000. Jadi dikali 6%. Nah, totalnya 129.000 rupiah. Dan di kredit ini nama akunnya akumulasi penyusunan peralatan. Lanjut, asuransi dibayar di muka untuk jangka waktu 2 tahun dimulai tanggal 30 Juli 2015. Nah, kita cari dulu asuransi dibayar muka sebesar 480.000 rupiah. Lalu bayar muka yang dipakai dari 30 Juli ke 31 Desember itu 5 bulan. Selama 2 tahun itu berarti 24 bulan. Jadi 5 dibagi 24 kali 480.000 jadinya 100.000 rupiah. Lanjut. Dibentuk nomor 9, dibentuk cadang piutang tak tertagih sebesar 5% dari piutang. Nah, piutang di neraca saldo itu ya sebesar 950.000. Nah, jadi 950.000 ini dikali 5% jadinya 47.500. Nah, jurnal penyesuaian sudah selesai, lanjut ke neraca lajur 10 kolom. Disebut juga. Nah, PT Cinta Neraca Lajur. Nah, jadi nama-nama akun ini ya, ini itu dari neraca saldo dan penyesuaian. Nah, nama-nama akunnya pindahin aja di sini. Nah, ini juga neraca saldo, debit dan kreditnya itu juga ngambil dari neraca saldo, pindahin saja sampai beban listrik. Lanjut, jurnal penyesuaian pun sama, diambil dari jurnal di atas ini. Contoh nih, cadangan piutang tak tertagih itu diambil dari ini, beban piutang tak tertagih. Ini pindahkan sini, lalu persediaan barang dagang itu dari sini. Pokoknya jurnal penyesuaian yang sudah kita buat ini dipindahkan langsung ke neraca lajur. Lanjut, neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi ini dipindahkan saja di sini, lalu debit sesama debit, 950 ini sama dipindahkan di sini. Karena kredit dan kredit berarti itu ditambah 40.000 ditambah 47.000 jadi 87.500. Lanjut. Kalau dia debit dan kredit itu bertemu berarti dia minus atau dikurang dan seterusnya. Kalau dia kredit dengan kredit itu ditambah, debit dengan debit itu ditambah. Kalau debit ketemu kredit itu dikurang. Oke. Ini kalau misal tidak ada ini dengan ini, berarti tinggal dipindahkan saja. Lanjut, bagaimana kita mengetahui
jumlah di laba rugi ini. Nah, jadi patokannya itu dari penjualan hingga beban piutang tak tertagih. Ini pokoknya sampai bawah. Kalau laba rugi. Nah, kalau laporan posisi keuangan itu dari kas hingga dividen. Oke, begitu. Nah, ketika sudah mengerjakan neraca lajur ini tinggal dijumlahkan dari neraca saldo debit dijumlahin dari atas ke bawah sebesar 25.650.000, lanjut kredit sampai bawah dijumlahin sebesar 25.650.000, lanjut ke penyesuaian itu juga dijumlahin. Pokoknya jumlahin sama debit dan kredit itu harus balance. Nah, ini pun sama harus balance. Nah, laba rugi kenapa kok dia tidak balance? Nah, ini 11.280.100.000 rupiah ini dikurangi oleh 17.324.900.000 ini jadi hasilnya 6.044.800 rupiah. Nah, ini pun juga sama 16.200 rupiah ini dikurangi oleh 10.271.400 rupiah jadi 6.044.800. Pokoknya ini dengan ini dikurangi, ini dengan ini dikurangi, hasilnya ini. Baik, ketika sudah menyelesaikan tabel neraca lajur, kita lanjut ke laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Nah, penjualan, nama akun penjualan itu dari mana sih? Nah, jumlah ini didapatkan di neraca saldo. Nah, ini 15.320.000. Lalu dikurangi nama akun retur penjualan itu sebesar 271.400 rupiah. Lalu diskon penjualan 444.000 rupiah. Itu dikurangi. Ditambah ya, Kak? Maaf, itu ditambah menjadi salah. Ulang. Baik. Jadi lanjut. Ketika sudah menyelesaikan laporan keuangan PT Cinta laporan laba rugi untuk periode terakhir pada 31 Desember 2015. Penjualan itu sebesar 15.320.000 dikurangi retur penjualan sebesar 271.400.000, diskon penjualan 444.000 rupiah itu ditotalin menjadi 1.715.400 rupiah. Nah, ini 15.320 ini dikurangi oleh ini. Jadi hasilnya 14.604.600 rupiah. Nah, di laporan laba rugi itu ada harga pokok penjualan. Isinya itu persediaan barang dagang awal 4.600.000, pembelian 6.758.100.000 rupiah, transportasi pembelian 232.000 itu ditambah. Nah, dikurang itu retur pembelian sebesar 370.000 rupiah, diskon pembelian 134.000 rupiah. Ini ditotali menjadi hasilnya segini. Nah, lanjut. Ini ditotal ini menjadi ini, terus ini dikurangi ini menjadi 14.604
Rp4.600 ini dikurangi Rp7.453.400 menjadi hasilnya Rp7.151.200 itu laba kotor. Beban operasi. Nah, beban operasi itu isinya beban semua di neraca lajur, yaitu beban gaji, utilitas, listrik, perlengkapan, itu ditotali menjadi Rp2.606.400. Ketika sudah mendapatkan jumlah total beban operasi, dikurangilah oleh Rp7.151.200 ini. Jadi Rp4.544.800. Nah, pendapatan dan beban lainnya, pendapatan sewa itu sebesar Rp1.500.000. Jadi laba bersihnya itu Rp6.044.800. Rp6.044.800. Ya, lanjut ketika sudah selesai membuat laporan laba rugi, lanjut laporan perubahan ekuitas. Keterangan di sini saldo awal yaitu Rp2.300.000. Nah, laba ditahan Rp4.843.400. Total ekuitas Rp7.143.400. Nah, laba usahanya itu ini Rp6.044.800. Ini dari sini laba bersih. Nah, lanjut dividennya itu diambil dari laporan neraca lajur, itu dividen sebesar Rp1.500.000. Nah, dikurangilah. Jadi hasilnya 9 juta. Iya kan? Ini dengan ini ditambahi, terus dikurangi 1.500.000, hasilnya segini. Ini 7.143.400 ini ditambah ini, terus lalu dikurangi 1.500.000 ini. Setelah itu lanjut laporan posisi keuangan PT Cinta. Nah, aset itu terdiri dari kas, piutang, cadangan piutang tak tertagih, persediaan barang dagang, perlengkapan, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan usaha, akumulasi penyusunan peralatan usaha, piutang usaha itu ditaruh di sini semua. Nah, lalu liabilitas itu ada utang dagang, utang bank, utang bunga, utang gaji, total utang. Itu nilai-nilai ini ditaruh di sini semua. Lalu dijumlahkan. Ekuitas juga sama, dikumpulkan di sini semua lalu dijumlahkan. Lanjut jurnal penutup. Nah, penjualan. Lanjut jurnal penutup. Jurnal penutup itu ada penjualan, pendapat ikhtisar laba rugi, terus ada dividen. Nah, jadi ikhtisar laba rugi itu yang tadi. Nah, itu bebannya tuh ditaruh di sini semuanya. Lanjut. Ini ditaruh saja, tidak dijumlahkan ya. Tidak dijumlahkan, hanya ditaruh saja. Lanjut kepada jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu nama akunnya terdiri dari atas utang bunga itu 80.000 itu di debit, lanjut beban bunga di kredit 80.000, pendapatan sewa 1.500.000 di debit, piutang sewa itu di kredit 1.500.000, ada utang gaji dan beban gaji. Lanjut ke jurnal koreksi. Jurnal koreksi itu apa? Nah, di sini ada keliruan harusnya segini atau keliruannya segini. Nah, seharusnya kas itu 450.000. Nah, di debit, penjualannya 450 di kredit. Nah, keliru dicatat beban gaji 430.000 rupiah. Lanjut
kas Rp430.000. Pembetulannya itu kas Rp880.000, beban gaji Rp430.000, penjualan Rp450.000. Mungkin segitu saja dari penjelasan saya. Mohon maaf atas kekurangan penjelasan mungkin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.